selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 8, Teorema Pythagoras. Kali ini Ibu akan membahas triple Pythagoras dan jenis segitiga jika diketahui ketiga panjang sisinya. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mari perhatikan tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah himpunan tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini bisa membantu dalam banyak hal untuk mencari angka-angka yang menyangkut Pythagoras. Triple Pythagoras dapat dicari melalui tabel berikut. Pertama, kita buat tabel A dan B. A itu kita ambil sembarang bilangan, nanti B juga sembarang bilangan. Kemudian kita masukkan ke rumus A pangkat 2 min B pangkat 2. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus 2AB. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, syaratnya bilangan A itu lebih dari B. Misalkan kita ambil bilangan itu 2, A-nya 2, B-nya 1, ya. Jangan A-nya 1, B-nya 2, tapi A-nya 2, B-nya 1. Kemudian kita masukkan ke sini, ini 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Saya lingkarin 3. Kemudian yang kedua 2AB. Jadi A-nya 2, B-nya 1. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Saya lingkarin lagi. Kemudian kita masukkan lagi ke A pangkat 2 plus B pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2. 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, saya lingkarin lagi. Nah, 3, 4, 5 ini adalah bilangan yang merupakan triple Pythagoras, yaitu bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, kita cari lagi bilangan yang lain. Misalkan kita cari 31. 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 9 kurangi 1 sama dengan 8. Saya lingkarin lagi supaya lebih jelas. 8. Kemudian 2AB. 2 kali 3 kali 1 berarti 6. Kemudian ditambahkan 3 pangkat 2 plus 1 pangkat 2, 9 plus 1 sama dengan 10. Nah, kita bisa menemukan bilangan 8, 6, 10. Kemudian kita cari lagi, misalkan 41. Kita cari dengan bilangan yang kecil saja, ya. Tidak usah misalkan 25 dengan 20, ya. Terlalu besar menghitungnya. Ya, 41 berarti ini 4 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 16 kurangi 1, 15. Kemudian 2AB. 2 kali 4 kali 1 itu 8. Nah, kemudian kita masukkan lagi A pangkat 2, 4 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2, 16 plus 1 sama dengan 17. Ya, kita sudah menemukan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Misalkan kita ambil satu lagi, misalkan 32, ya. Misalkan 32. Nah, kita masukkan 3 pangkat 2, 9, ya, dikurangi 2 pangkat 2, 4. Berarti sama dengan 5. Kemudian kita masukkan lagi 2 kali 3 kali 2. Nah, 2 kali 3 itu 6, 6 kali 2 itu 12. Kemudian kita masukkan lagi 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, untuk angka-angka yang lain silahkan kamu cari sendiri, ya. Nah, inilah angka-angka penting triple Pythagoras 3, 4, 5, ya. Kemudian 8, 6, 10 atau 6, 8, 10. Kemudian angka penting yang lain 15, 8,
17, kemudian 5, 12, 13. Nah, coba kamu hafalkan bilangan-bilangan ini, karena bilangan-bilangan ini bisa dibuat kelipatan ya. Misalkan kalikan 3 semua, itu juga pasti triple Pythagoras. 9, 12, 15. Yang ini misalkan 30, 16, 34. Yang ini misalkan kalikan 3 misalkan ya. 15, 36, 39. Jadi bilangan-bilangan ini angka penting untuk mengingat-ingat bahwa bilangan-bilangan ini adalah triple Pythagoras. Sekarang bagaimana membuktikan bahwa suatu bilangan itu merupakan triple Pythagoras atau bukan? Perhatikan contoh berikut. Kalau tadi kita bisa menemukan bilangan-bilangan yang merupakan triple Pythagoras, sekarang kebalikannya. Nah, misalkan kita berikan contoh dari kelompok bilangan berikut, tentukan mana yang merupakan triple Pythagoras. Kita mau membuktikan bahwa 3 bilangan itu merupakan triple Pythagoras atau bukan. Nah, cara membuktikannya, kamu pilih mana bilangan yang terbesar. Misalkan 4, 6, 8. Nah, 8 bilangan yang terbesar. Nah, 8 pangkat 2. Nah, apakah sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2? Nah, nanti kalau sama, maka merupakan triple Pythagoras. Kalau tidak sama, berarti bukan triple Pythagoras ya. 8 pangkat 2 itu 64. Nah, 4 pangkat 2 itu 16. Ditambah 6 pangkat 2 itu 36. Nah, 64 di sini kalau kita jumlahkan 52. Nah, berarti tidak sama ya. Kalau tidak sama, bukan triple Pythagoras, bukan triple Pythagoras. Jadi membuktikannya cari sisi yang paling panjang. Kemudian 1 akar 5 2. Nah, kalau akar 5 itu kan pasti 2 lebih. Nah, berarti sisi yang paling panjang adalah akar 5. Nah, akar 5 pangkat 2 apakah sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2? Akar 5 pangkat 2 itu akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Nah, ini 1 pangkat 2 1 plus 4. Nah, ternyata 5 sama dengan 5. Nah, berarti ini merupakan triple Pythagoras. Begitu ya membuktikannya. Satu lagi supaya lebih jelas. Nah, misalkan akar 3, 4, dan akar 5. Berarti sisi yang paling panjang mana nih? Nah, sisi yang paling panjang kalau akar 3 itu kan 1 lebih, akar 5 itu 2 lebih. Nah, berarti sisi yang paling panjang adalah 4 ya. Saya lingkarin 4-nya, saya pakai hitam sekarang supaya lebih jelas nih ya. Jadi ini bukan triple Pythagoras, yang ini triple Pythagoras. Yang ini kita buktikan bahwa 4 pangkat 2, nah apakah sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah akar 5 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16, akar 3 pangkat 2 itu 3, plus akar 5 pangkat 2 itu 5. Nah, 16 dengan 8 tentu saja tidak sama, berarti ini bukan triple Pythagoras. Begitu cara membuktikannya ya. Cari sisi yang paling panjang, kemudian apakah sama. Kalau sama, triple Pythagoras. Kalau tidak, bukan triple Pythagoras. Sekarang mari kita lihat cara menentukan jenis segitiga. Sekarang mari kita menentukan jenis segitiga. Nah, jika ABC adalah panjang sisi masing-masing segitiga ABC dan A adalah sisi terpanjang atau hipotenusanya, maka jika A pangkat 2 lebih dari B pangkat 2 plus C pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Jadi kalau sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 lebih dari jumlah sisi yang lain dipangkatkan 2, maka segitiganya tumpul. Nah, jika kurang,
maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Dan jika sama, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh cara menentukan jenis segitiga. Nah, di bawah ini merupakan kumpulan 3 bilangan yang merupakan sisi-sisi segitiga. Tentukan mana yang lancip, tumpul, atau siku-siku. Nah, caranya sama dengan triple Pythagoras. Kita cari sisi yang terpanjang. Nah, kita cari sisi yang terpanjang. 17 pangkat 2. Nah, ini kita kasih titik-titik dulu. Apakah sama dengan sisi yang lain? Dipangkatkan 2, dijumlahkan. Ya, 17 pangkat 2 itu 289. Nah, ini 8 pangkat 2 itu 64. 15 pangkat 2 itu 225. Nah, kalau kita jumlahkan yang belakang, ini 289. Sama ya. Nah, kalau sama berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang yang ini kita cari sisi yang paling panjang, 12 ya, sisi yang paling panjang. 12 pangkat 2. Nah, apakah sama atau kurang atau lebih ya? Ditambah 10 pangkat 2, 144. Ini 64 tambah 100. Nah, ternyata 144, ini 164 kurang. Nah, maka kalau sisi yang terpanjang kurang dari jumlah dua sisi siku-siku lain dijumlahkan, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, sekarang perhatikan yang di sini contoh C. Akar 2, 2 dan akar 8, paling panjang itu akar 8 ya. Karena akar 8 itu mendekati 3 ya. Akar 8 pangkat 2. Nah, apakah lebih atau kurang atau sama? Ini pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Akar 8 pangkat 2 itu akar 8 kali akar 8 jadi 8. Akar 2 kali akar 2 itu 2 plus 4. Nah, 8 lebih dari 6. Berarti jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, saya ulangi. Jika cara mencarinya, cari sisi yang terpanjang ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau sama, saya lingkari supaya lebih jelas. Kalau sama segitiganya siku-siku. Kalau kurang segitiganya lancip. Kalau sisi yang terpanjang lebih, maka segitiganya tumpul. Supaya lebih jelas, mari kerjakan latihan soal berikut. Latihan soal yang pertama, di bawah ini kumpulan 3 bilangan yang merupakan sisi-sisi segitiga. Kemudian tentukan mana yang lancip, tumpul, atau siku-siku. Nah, angka yang pertama 9, 15, 17. Yang B akar 3, 2, dan akar 5. Yang kedua tentukan mana yang merupakan triple Pythagoras. Yang A ukurannya 15, 20, 25. Dan yang B akar 3, 4, dan akar 6. Silakan kalian kerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.